Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas memaparkan sedikit mengenai proposal pertama saya. Saya menggunakan PowerPoint, langsung saja ke PowerPoint-nya. Judul proposal saya yaitu korelasi antara keaktifan belajar siswa matematika dengan prestasi belajar matematika di MAN 2 Aceh Utara, disusun oleh saya sendiri, Nur Ainun. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang, di mana salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam bidang pendidikan adalah pendidikan matematika. Nah, dalam proses pembelajaran matematika sangat dibutuhkan siswa yang aktif, di mana keaktifan siswa meliputi keaktifan dalam bertanya, keaktifan mengemukakan pendapat, dan keaktifan memperhatikan pada waktu pembelajaran. Mulyasa mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya ataupun setidak-tidaknya sebagian besar 75% peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajarannya. Sehingga dengan adanya siswa yang aktif, maka terciptanya indikator yang berkualitas, yaitu siswa yang berprestasi dalam belajarnya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara keaktifan siswa dalam belajar matematika dengan prestasi belajar siswa matematika di MAN 2 Aceh Utara. Nah, di sini ada definisi dari operasional. Yang pertama yaitu ada keaktifan belajar, di mana menurut Sardima, keaktifan belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sedangkan menurut Anur Rahman menyatakan bahwa keaktifan anak dalam belajar adalah persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, didasari dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa keaktifan belajar adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam mengerjakan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah yang menunjang keberhasilan belajar siswa. Nah, di sini juga ada prestasi belajar. Menurut Syah, bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Nah, sedangkan menurut Hamalik mengartikan prestasi belajar yaitu indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian di samping bahwa prestasi belajar yaitu hasil dari sebuah proses belajar yang dikuasai peserta didik dalam memahami mata pelajaran, dan hasilnya dapat kita lihat pada buku rapor dengan melihat kriteria ketuntasan minimal 75. Nah, metode penelitian pada peneliti ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan metode ex facto, di mana dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu keaktifan belajar sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Sesuai masalah yang diteliti, maka populasi penelitian ini adalah siswa MAN 2 Aceh Utara. Nah, sampel yang akan digunakan yaitu siswa kelas 10. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen non-tes berupa kuesioner ataupun angket. Nah, penilaian keaktifan belajar menyangkut dari 1% sampai 25% itu sangat rendah. 26% sampai 50% itu rendah, 51% sampai 75% itu sedang, dan 76% sampai dengan 100 itu tinggi. Nah, di sini juga ada kisi-kisi indikator angket keaktifan belajar, meliputi antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran itu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain, siswa spontan bekerja apabila diberi tugas, siswa tidak mempengaruhi situasi di luar kelas, siswa membaca buku yang relevan. Yang kedua yaitu interaksi siswa dengan guru, itu meliputi 4 poin. Siswa bertanya kepada guru, siswa menjawab pertanyaan guru, siswa memanfaatkan guru sebagai narasumber, siswa memanfaatkan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu kerjasama kelompok, itu meliputi 4 poin juga.
yaitu siswa membantu teman dalam kelompok yang menyumpai masalah, siswa meminta bantuan kepada teman jika mengalami masalah, siswa mencocokkan jawaban atau konsepnya dalam satu kelompok, adanya pembagian tugas dalam kelompok. Yang keempat yaitu keaktifan siswa dalam kelompok, itu meliputi 4, yaitu siswa mengemukakan pendapatnya, siswa menanggapi pertanyaan ataupun pendapat teman sejawabnya, siswa mengerjakan tugas kelompok, siswa menjelaskan pendapat ataupun pekerjaannya. Nah, yang terakhir yaitu partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan. Itu ada 4 juga, yaitu siswa mengacungkan tangan untuk ikut menyimpulkan, siswa merespon pertanyaan ataupun kesimpulan temannya, siswa menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan oleh temannya, siswa menghargai pendapat temannya. Nah, kesimpulan ataupun hasil dari peneliti yaitu dalam penelitian ini target untuk prestasi belajar siswa aspek kognitif yaitu 75%. Untuk menguatkan pengamatan dilakukan beberapa kali untuk mencari kevaliditannya. Nah, dari hasil penelitian pada skripsi Nur Novianti Yodi Putri pada skripsi 2019 dan Sinta Muming Salasi pada skripsi 2013, maka terdapat hubungan prestasi belajar siswa yang memiliki keaktifan belajar yang rendah maupun yang tinggi, sehingga hasil pengamatan siklus pertama dan siklus kedua diperoleh hasil dari 49,9% menjadi 82,2% berdasarkan nilai koefisien korelasi didapatkan, maka hubungan antar variabel ini cukup kuat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.